Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya, dimana kita bisa lihat di wallpaper ini jam menunjukkan pukul 13.40 yaitu hari Kamis 22 Mei 2025 ya, Tuesday. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kiri langsung saja. Di sini harga emas tertinggi untuk hari ini yaitu pada angka 3345.49 dan itu terjadi pada pukul 10:18 ya. Dan ini ada low-nya ada di 3319.45. Itu terjadi pada pukul 7:29 ya. Lihat lagi di perbandingannya ini seperti biasa. Ini adalah harga silver ataupun perak ya, dimana high-nya mencapai atau tingginya mencapai di angka 33.69, sedangkan untuk low-nya ada di 33.40 dan sekarang bertengger di pada harga 33.50, sedangkan harga emas bertengger di 33.32 ya. Oke, dan bagaimana dengan purchasing saya? Dan kita bisa lihat langsung ini halaman yang ada di tabel ini, halaman di sebelah kanan. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman terakhir ya, di mana saya ada catatan bahwa ini ada withdraw sebesar 1.000 ya. Dan ini halaman selanjutnya kita bisa lihat ini, dimana kemarin saya mengatakan pada angka normal ataupun posisi normal ada pada angka 3322 ataupun 28 ya. Dan itu pun tidak tercapai, dan itu tercapainya pagi ya atau subuh ya, tapi kalau istilahnya didiamkan ya tercapai. Sedangkan untuk di halaman di low-nya itu ada di kisaran di 3285 sampai dengan 90 ya, dan itu mendekati kemarin punya new low kemarin ada pada angka 3290.9 ya untuk harga beli. Dan saya sudah ini menjelaskan ini bahwa ini agak susah untuk turun, di mana ada satu ya, angka 1 ini itu masalah Rusia dan Ukraina, lalu yang kedua Timur Tengah yaitu Israel, dan sekarang ini muncul itu dari Moody ya, yaitu masalah utang di Amerika, di mana ratingnya turun dan menyebabkan rame-rame apapun DPR sedang mengambil suara untuk bagaimana caranya kembali ke posisi ke nomor 1 ya. Lalu untuk perkiraan untuk harga tingginya itu pada range yang besar pada angka 3332.38 itu tidak terjadi, dan itu terjadinya tadi hari ini ya pagi, yaitu sekitar pada pukul 8 ya, itu baru ada itu punya angka ya 8-an ya. Dan low-nya ada di 3275 sampai dengan di 3280, itu tidak terjadi ya, dan itu tidak ada. Dan kita juga ketahui bahwa angka kemarin pada angka 3300 itu lama sekali bergeraknya ya, susah sekali untuk tembusnya di bawah. Lalu ini ada seruan ya dari Trump sama Putin itu berperang di Ukraina, itu
merupakan pukulan lain bagi Kiev ya dan sekutunya, dan itu saya rasa menyebabkan juga harga emas agak tertekan ya. Lalu ini adalah purchasing saya, dimana pada jam ini saya ada beli satu ya, buy pada jam 16 ya, lewat 11 ya, saya ada purchasing buy. Dan ini beritanya kenapa? Karena disebabkan ini harga mau naik-naik terus. Sebabnya itu adalah US dollar itu terendah sejak tanggal 7 Mei ya. Dan palladium itu mencapai harga tertingginya selama 3 bulan ya. Per 3 bulanan maksudnya. Lalu harga emas ya, itu naik pada mingguan pertama dan mencapai angkanya sekian di 3306 ya. Dan ini situasi Amerika juga membawa emas itu juga dari Moody mendowngrade posisi kredit Amerika ya. Jadi angka 3300 di attack ya, dilawan ya. Ada perlawanan maksudnya. Lalu masalah fiskal juga memberatkan dolar ya, US dollar, untuk supporting harga emas naik ya. Dan closing floor ini ya, itu di Capitol Hill, di mana Trump itu mengulas bagaimana masalah perpajakan ya, tax ya, untuk meyakinkan DPR ya di sana. Jadi semua mata tertuju pada Rusia dan Ukraina ya, dan itu jam terus berputar untuk 90 hari 3 bulan terhadap tarif terhadap China ya. Dan ini diulas juga harga emas dan palladium. Dan ini lalu ada satu ini, perhatikan ini garis merah ini ya, itu dimana jam Amerika jam 7 ya, jam 12 GMT ya, atau jam 7 WIB, dimana harga emas ini pada angka 3311 ya, itu langsung turun ke 3291 kan, 3290 ya, lalu pelan-pelan naik ya. Nah, pertanyaannya, kenapa saya sudah beli tidak ada membeli lagi? Dan ini saya lihat itu masih area tanggung. Kalau saya masuk pun agak tanggung juga. Mendingan saya tunggu sekalian di angka area di 3270 atau 80-an. Nah, ini itu tidak ada. Dia bertengger di 3290 sekian aja. Dan ini dia naiknya juga kalau kita cerna itu setelah itu dari Michelle Bowman itu testimoni, baru dia angkanya naik. Dan ini ya US dollar yang lemah ya. Dan ini berita muncul tadi pagi ya. Kita ulangin. Oh, ini menjelang penutupan. Jadi pada saat penutupan semalam US dollar turun 0,6 ya. Lalu ada masalah trade di Amerika ya, perdagangan, dan juga palladium itu mencapai di atas angka 1000 per troy ounce ya. Dan ini emas sebagai alat pelindung juga geopolitik ya, membuat harga emas ini tertahan. Lalu concern juga masalah pemotongan pajak ya, tax cut ya, juga ada mendominasi, efek domino juga.
masalah tarif juga, tarif, pajak. Lalu di CNN juga melaporkan bahwa beberapa sumber intelijen juga di Israel itu bersiap-siap untuk menempur Ukraina ya, Iranian nuklir ya. Ini disebutkan juga, jadi membuat efek domino ke Timur Tengah juga, dan ini emas juga tertahan untuk turun ya. Dan kalau tidak ada berita yang mengejutkan seperti begini, harusnya emasnya turun karena ini sudah efek dominonya panjang sekali. Dan ini yang tadi pagi pukul 10.23 ya, di mana ada rapat DPR di Amerika ya. Itu mereka sekarang ini sedang mengambil pemungutan suara untuk menolong masalah Trump ini ke tax cut ini. Jadi untuk bagaimana mereka akan secepatnya mengambil keputusan. Dan lalu ini dolar indeks juga mendekati low-nya ya. Jadi secepatnya mengambil keputusan untuk menolong bagaimana di Partai Republik tersebut ya. Lalu ini ada agenda ekonomi yang akan dirilis, yaitu Chicago Fed National Activity Index ya, di mana angkanya ini jelek sekali, diprediksinya akan turun US dollarnya. Yang kedua adalah jobless claim juga mengacu US dollarnya akan naik ya, karena klaiman itu bertambah, berklaim itu menambah berarti tambah buruk jadi harga emasnya akan ke bawah, US dollarnya yang ke bawah ya, baru harga emasnya naik. Kemudian ini juga lain tidak ada ya. Lalu yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu pada pukul 1 malam ya, di mana itu member dari FOMC yaitu Mr. William akan mengadakan testimoni juga pukul 1 dini hari. Jadi yang diperhatikan yaitu pada pukul 1. Dan ini yang terakhir, ini signal memberikan indikasi semuanya cenderung untuk naik ya, atau posisi beli ya. Dan ini angka-angkanya tidak lupa, di mana resistennya mengacu pada angka 3368, 3385, lalu 3400. Dan kemudian di 3313, 3295, lalu di 3275, dan ini dikeluarkan pada jam 10.20, di mana indikasinya pada angka 3340, cenderung lebih banyak orang membeli daripada menjual, di mana pembelian itu niat untuk membelinya itu 64% dan menjualnya itu 36%. Dan tadi juga tahu bahwa saya ada posisi beli ya, di mana tadi pagi juga saya sudah keluarkan ya, dan ini saya keluarkan di angka mungkin rendah sekali, di angka sekitar 3320 ya. Ya, tapi lumayan profit 165 ya. Di sana saya berpikir bahwa DPR di Amerika akan mengambil ancang ataupun posisi dengan pungutan suara itu pada weekend. Jadi nggak mungkin pada hari ini ataupun esok ya. Jadi pemikiran saya mungkin weekend baru ada keputusan bagaimana untuk menolong Presiden Amerika Donald Trump ini masalah tax cut ini.
Jadi saya ambil putusan aja, tapi nyatanya itu beritanya keluarnya sekitar jam 10-an. Jadi DPR di sana akhirnya memutuskan untuk mengambil suara sebelum matahari terbit ya. Jadi tadi sekitar 9.10 kurang lebih, dan saya sudah mengupload ke halaman Shot. Dan ini tidak lupa yang terakhir, indikasinya bagaimana saya punya pandangan, dan ini masih tetap garis putihnya, dan sekarang mungkin saya akan merubahnya ya. Dimana saya akan merubahnya sedikit, kurang lebih di area di sini ya. Oke, dan kita akan untuk screenshot. Oke, dan kita langsung buka untuk melihat bagaimana ya. Dan sekarang jam menunjukkan pada pukul 1:56 ya, yaitu pada hari Kamis, Tuesday 22 Mei 2025, dan ini di Jakarta 29 derajat. Dan ini kita akan ulas untuk yang pertama seperti biasa untuk area besar punya big range ya. Itu ada di 3358 sampai dengan 68. Sedangkan untuk di bawahnya ada di 3270 sampai dengan 75. Cukup besar range-nya. Ya, jadi berhati-hati di area angka ini. Ini bisa terjadi, bisa juga terjadi tiba-tiba aja profit taking sekali, seperti yang kemarin sekali profit taking aja itu 200 pips ya, atau 20 poin ya. Jadi berhati-hati sekali ini. Dan lalu yang kedua, ini adalah estimasi atau perkiraan apabila perjalanan harga emas ini dalam bentuk kisaran harga normal ya. Ada pada angka di 3348 sampai dengan 58. Sedangkan low-nya ada di 3298 sampai dengan 3300. Indikasinya, clue-nya itu perlu kita perhatikan, yaitu pada pukul 19 ya. Pada pukul 19 ini indikasinya apabila di kisaran di bawah 3300 itu sudah cenderung harga emasnya akan melemah ya, dan US dollar akan tinggi, dan itu jelas sekali indikasinya di area 3300 pada jam 19. Jadi berhati-hatilah, ini sepertinya range-nya besar sekali ya para traders ya. Saya ingatkan, ini memang luar biasa. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat 23 Mei 2025 pada jam yang sama. Selamat siang, salam cuan, dan always profit.